Kau akan mati, terpotong 13. Karya Donatus A. Nugroho dan Ahmad Sufi R. Kenyataan bukan hanya lebih aneh daripada yang kita bayangkan. Bahkan lebih aneh daripada yang dapat kita bayangkan. Bab 1. The Message. 2006. Gelap. Pekat menyelimuti ruangan di dalam gudang itu. Suara salak anjing bergema, memantul-mantul di tembok yang menghitam karena asap dan oli bekas mesin tekstil. Selain digunakan sebagai gudang, ruangan itu juga dipakai untuk memperbaiki mesin pabrik. Setelah dibangunnya bengkel yang khusus untuk memperbaiki mesin di sisi lain gudang, membuat tempat itu hanya menjadi gudang tua yang dihuni puluhan hewan pengerat. Hanya menunggu waktu untuk dibongkar. Cahaya matahari yang menerobos masuk melalui satu-satunya pintu gudang yang terbuka hanya dapat menghalau kegelapan di dekat pintu masuk. Selebihnya, di dalam gudang, gelap pekat masih menjadi penguasa. Ukuran gudang yang dapat memuat 5 bus dan atap yang dibangun tinggi-tinggi membuat ruangan itu menjadi sebuah kesia-siaan belaka. Angin dari luar ruangan itu tak dapat berhembus masuk ke dalam gudang. Bahkan udara enggan berbagi rasa dengan bau apak dan pengap yang menyesakkan di dalam ruangan. Bau kematian tak dapat diketahui, tak dapat dibaui, namun dapat dirasakan. Butir debu dengan cepat melayang turun ke bawah. Terpantul bagi debu kristal ketika dibelai cahaya matahari siang tengah hari itu. Kami kira anjing ini mengendus pencuri besi-besi tua hingga ke dalam gudang ini. Kami harus mewaspadai pemulung yang berkeliaran di sekitar sini. Seorang penjaga keamanan di pabrik itu berusaha menenangkan anjingnya. Siapa yang akan mengira tulang itu ternyata tulang paha manusia? Dari mana Anda mengetahui kalau itu tulang manusia? Pria berjaket coklat itu menyalakan senternya dan memeriksa pintu masuk dengan hati-hati. Sedikit melangkah masuk ke dalam. Pintu gudang yang telah berkarat membuat mereka kesulitan membukanya. Akhirnya dengan bantuan sebuah linggis dan pengungkit, mereka dapat membukanya. Anda lihat ukurannya? Ini bukan yang pertama kalinya. Tulang femur. Itu juga diajari ketika saya kuliah. Kedokteran. Bukan. Olahraga. Kedua pria dari kepolisian itu hanya dapat beradu pandang. Pria yang berjaket coklat kembali bertanya. Berapa kali tempat ini dibobol pencuri? 1 kali. Itu pun sudah lama. Sebelum saya bertugas di sini. Ada karyawan pabrik yang pandai bercerita atau bahkan terkesan suka bergosip. Mengapa baru sekarang melapor? Sebenarnya sudah dari kemarin. Kapan terakhir ditemukan? Giliran pria kedua yang bertubuh tinggi yang bertanya. Tepatnya sore hari ketika saya hendak melatih anjing ini. Sudah dari kemarin. Hanya saja saya melarang anjing ini masuk ke dalam karena banyak mesin-mesin yang sudah tua. Takut anjing ini tertimpa. Ini milik bos, kesayangannya, keturunan anjing langka. Tolong tunjukkan letak tulang belulangnya. Dan jangan biarkan anjing ini ikut masuk ke dalam. Kelihatannya bunyi berderak-derak itu datangnya dari mesin-mesin di dalam gudang. Selain karat, tikus-tikus yang menghuni tempat ini juga membuat tempat ini makin rapuh. Kedua pria itu mengikuti penjaga keamanan setelah ia mengikatkan tali anjingnya pada tiang listrik yang telah mati di depan pintu gudang. Mereka bertiga melangkah hati-hati di antara mesin-mesin pabrik tekstil yang telah berkarat. Suara ceracau ribuan kelelawar dan bunyi kepakan sayapnya terdengar berputar-putar di atas atap gudang yang tinggi. Cahaya dari celah-celah. Sample complete.
Ready to continue?